Di dalam sebuah pekerjaan ya sudah pasti kita pengen untung. Udah pasti dong. Ya tapi masuk akal lah. Masa gitu. mau rugi? Ya masuk akal lah. Gitu. Untung dengan masuk akal. Banyak orang mau kaya tapi berdoa aja gitu. Kerja enggak. Capek dong kerja mah. Mending diem terus mendapatkan. Terus Pak Erik itu gitu kan. pribadi yang simple. Kalau ngobrol sama dia menurutku tujuannya kemana? Intinya. Goalnya kemana? Intinya apa gitu? Pribadi yang kayak gitu. Jadi kalau ngomong sama Pak Erik itu simple menurutku. Enggak muter lah. Dia yang ngomong aja bingung, apalagi kita yang dengar gitu. Nah, Pak Erik tuh yang aku lihat pribadi yang simple. Intinya menang. Nah, gimana caranya? Latihan, nah gitu. Tanda cerdas, orang simple itu tanda orang cerdas. Tapi kalau yang ruwet itu, perfect dengan ruwet beda ya. Perfect itu orang yang termanajemen. Nah yang ruwet itu pokoknya ngejelimet gitu. Ini salah, itu salah, semua salah gitu. Ribet lah. Pokoknya ada aja salahnya gitu ya. Terus kebanyakan plan. Kalau orang yang perfect itu jelas. Ya orang yang perfect itu orang yang benar-benar tersusun. Nah itu bagus. Ada yang selengean kan orang ini, ada yang perfect itu bagus. Nah yang ribet itu yang berat. Kayak temanmu kemarin itu kan nggak usah disebutin. Aku nggak tahu tempat itu kan ada Google Map. Ya. Pokoknya segala hal jadi permasalahan gitu. Kayaknya kalau ada apa dikit berkeluh kesah, nggak sempat berpikir gitu. Tapi Pak Erik rasanya sudah tidak bisa lagi kita nembus itu. Nah, marah itu dia. Coba dulu dengan benar-benar. Setelah dicoba terus gagal baru salahnya di mana. Nah, dia tuh orang kayak gitu. Dievaluasi baru Dievaluasi. Dia tuh tidak ada. Jadi Pak begini, Pak, nah pusing ya. Orang yang nggak ada istilah nggak bisa, nggak ada istilah menyerah. Kalaupun gagal, gagal yang masuk akal. Maksudnya tuh setelah maksimal berjuang. Nah, kadang-kadang orang kan belum mulai berjuang udah merasa gagal. Banyak. Ujungnya kan makan tasbih zikir. Ya kan? Berjuang enggak. Padahal Allah bilang bertebaranlah kamu di muka bumiku ini. Cari rezekiku. Cari rezekiku. Kita pemalas. Semakin canggih, semakin malas. Iya. Terus dia pribadi yang Pak Erik, aku punya rencana gini-gini. Jangan diomongin, coba tulis. Nah, bawa ke sini. Dasarnya apa? Arahnya kemana? Tujuannya apa? Begitu ngomong sama dia tuh. Tapi Pak akan-akan, tapi Pak gini ya, maaf ya, bukannya, nah itu pasti pusing ya. Tapi kalau orang, Pak aku punya ide ini dasarnya, aku sudah mempelajari observasi, nah senang ya. Orang yang apa namanya tuh, struggle. Itulah Pak Erik. Yang aku tahu, walaupun secara tampaknya tuh kayak santai. Aku ngeliat Pak Erik nih kayak ngeliat Bob Sadino. Oh iya. Ya, Bob Sadino ya. Santai lah kayaknya. Dia doang yang masuk
istana pakai celana pendek sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Kayaknya gugup kalau ngomong sama Bob Sadino atau Pak Eri gitu. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, mah. Tapi Pak, ini gini, nah dah sudah. Jadi datanglah kepada Pak Eri itu kalau udah benar-benar siap, punya dasar yang kuat, punya alasan yang kuat, punya target yang pasti. Menurutku pribadi yang kayak gitu deh. Ya itu aja lah cerita buat Pak Erik. Sukses selalu buat Pak Erick Thohir. Indonesia patut berbangga mempunyai seorang Pak Erick Thohir. Bekerja keras, disiplin, sudah pasti. Profesional sudah pasti. Tanggung jawab sudah pasti. Punya jiwa besar, punya jiwa kebapaan. Semoga apapun cabang olahraga di Indonesia ini menjadi yang terbaik di dunia. Amin. Karena Indonesia ini butuh pengayom, butuh penyemangat secara mental. Itu aja. Karena kalau secara pemikiran orang Indonesia itu nggak jauh kalah dari orang-orang luar sana, orang Barat, orang Eropa situ. Semoga aja banyak orang yang seperti Pak Erik akan selalu ada gitu, sehingga Indonesia tuh selalu berprestasi di bidang apapun bidangnya. Indonesia butuh orang-orang yang punya mental kayak Pak Erik. Sekali lagi, kita punya skill, kita punya kecerdasan, kita berpendidikan tinggi, kita punya modal. Tapi kalau kita tidak yakin dengan Tuhan dan yakin dengan diri sendiri, saya rasa tidak akan jadi apa-apa gitu. Sehebat apapun skillmu, kemampuanmu, kalau dirimu tidak percaya dengan dirimu sendiri, tidak akan jadi apa-apa. Sekali lagi lah berharap biar banyak orang kayak Pak Erik. Pimpinlah PSSI dengan baik dan benar selalu Pak. Biar apapun cabang olahraga di Indonesia ini mendunia. Tidak hanya sepak bola, tapi apapun. Berdoalah kita bersama-sama. Biar bangga. Selalu dilindungi Tuhan. Amin. Sehat selalu buat Pak Erik. Dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Sehingga bawa manfaat buat Indonesia. Apapun yang dikerjakan oleh Pak Erik bawa manfaat buat Indonesia. Apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena untuk pertama kali Indonesia menjadi sepak bola menjadi juara 1 di SEA Games ya. Itu 32 tahun loh. Iya. Butuh orang yang bermental. Kalau skill dan kecerdasan tuh nggak kalah jauh sekali lagi. Intinya sukses selalu lah buat Pak Erik. Jadi anak bangsa yang menjadi contoh selalu buat Indonesia. Biar Indonesia berkibar di bidangnya masing-masing. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.
tujuan kebahas Pak Erik karena menurutku penting. Karena Pak Erik di mataku adalah salah satu orang yang something, yang tidak biasa. Dan Indonesia harus berjiwa besar untuk mengakui itu. Marilah kita berpikir positif selalu, lihat sisi baiknya dari tiap orang. Kalaupun ada yang buruk, jangan sampai kita seperti itu. Selalu ajari hati kita, pikiran kita untuk berpikir selalu baik. Baik itu niat, ucap maupun tingkah laku. Sehingga Indonesia akan selalu sukses dan damai. Amin ya robbal alamin. Pesanmu buat Pak Erik apa? Intinya saya bangga Indonesia punya Pak Erick Thohir. Semoga nanti ini adalah awal dari sepak bola Indonesia bangkit. Dan bidang lainnya. Bidang olahraga lain. Dimulai dari ini. Dan seterusnya. Amin. Itu aja. Apalagi? Tularkan mental anak-anak yang sekarang seperti yang Bapak lakukan. Biar banyak anak-anak muda ini yang punya mental juang tinggi. Dan tidak ada kata tidak bisa percaya dengan dirinya sendiri. Amin. Amin. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birky Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.